Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta generasi muda yang saya hormati dan saya sayangi. Baiklah, kita akan melanjutkan pembacaan buku biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang autentik yang disusun oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Baik, langsung kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Peperangan dan ekspedisi militer dari sejak perjanjian Hudaybiyah sampai meletusnya perang Khaybar. 1. Perang Ziqarad. Suatu hari Abdurrahman bin Uyainah bin Hasan al-Fazari bersama sekelompok orang dari kabilah Bani Ghatafan menyerang unta-unta milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang digembalakan di sebuah tempat yang bernama Ziqarad. Saat itu Salamah bin Aqwa adalah orang pertama yang mendengar keributan itu. Sontak dengan keras ia berteriak memberitahukan kejadian itu kepada khalayak. Lantas ia mengambil anak panahnya dan langsung menembakkannya ke arah para pengacau itu. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin tiba, Salamah telah berhasil menyelamatkan unta-unta milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dari tangan pengacau. Setelah situasi benar-benar aman, Rasulullah dan kaum muslimin kembali lagi ke Madinah. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membonceng Salamah sampai masuk ke kota Madinah. Ghazwah ini sendiri terjadi 3 malam sebelum terjadinya Ghazwah Khaybar. 2. Ekspedisi militer Aban bin Sa'id bin As. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Aban bin Sa'id bin As untuk menjalankan sebuah penyerangan gerilya ke sebuah tempat yang terletak sebelum kota Najd. Setelah Khaybar ditaklukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aban beserta pasukannya menemui Rasulullah di Khaybar. Beberapa sumber rujukan tidak menyebutkan wilayah Najd mana yang menjadi sasaran dan hasil dari ekspedisi militer Aban ini. Perang Khaybar. Yahudi Khaybar berani menampakkan permusuhan terhadap kaum muslimin secara terang-terangan sejak bergabungnya para pemimpin Yahudi Bani Nadir di tengah-tengah mereka. Setelah diusir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah, di antara pembesar Yahudi Bani Nadir yang menetap di Khaybar itu adalah Salam bin Abi Haqiq, Kinanah bin Rabi bin Abi Haqiq, dan Huyai bin Akhtab. Bahkan keberadaan mereka di Khaybar cukup disegani dan juga dipatuhi oleh para warganya. Mereka meninggalkan kota Madinah dengan membawa dendam kesumat terhadap kaum muslimin. Oleh karena itu, setiap kali mendapatkan kesempatan atau peluang untuk membalas dendam kepada kaum muslimin, mereka tak pernah menyia-nyiakannya. Terlihat ketika mereka melihat di dalam tubuh bangsa Quraisy dan beberapa kabilah Arab terdapat kekuatan yang dapat mereka manfaatkan untuk membuka jalan mereka kembali lagi ke Madinah. Mereka pun memanfaatkannya. Mereka menghasut kaum Quraisy dan beberapa kabilah Arab agar memerangi kaum muslimin. Upaya ini berhasil menyatukan dan membangkitkan semangat pasukan sekutu musyrikin untuk menyerang kaum muslimin, yaitu pada perang Khandaq. Pada kesempatan lain mereka juga berusaha membangkitkan semangat Bani Quraisyah untuk mengkhianati kaum muslimin. Maka sebagai langkah awal untuk menghancurkan mereka, kaum muslimin segera menumpas kabilah ini tepat setelah pasukan Azab terpukul mundur. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim tim ekspedisi militer di bawah pimpinan Abdullah bin Atik untuk membunuh salah seorang tokoh Yahudi Bani Quraisyah yang selamat dari penumpasan ini, yaitu Salam bin Abi Haqiq. Singkat cerita, masa gencatan senjata yang dihasilkan dari perjanjian Hudaybiyah ini menjadi kesempatan emas bagi kaum muslimin untuk menumpas markas-markas pertahanan masyarakat Yahudi. Pasalnya, selama mereka masih ada di sekitar Madinah, mereka akan selalu mengancam keamanan kaum muslimin. Dan sebelum peristiwa Khaybar ini, Allah telah berjanji akan memberikan harta rampasan yang sangat besar bila kaum muslimin dapat mengalahkan Yahudi Khaybar. Hal ini difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fat yang turun saat perjalanan pulang mereka dari Hudaybiyah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka,
lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya, serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak dapat kamu ambil, maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu, dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya. Dan agar itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjukkan kamu kepada jalan yang lurus, dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu bela belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya. Dan Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tanggal atau waktu terjadinya perang Khaybar. Menurut Ibnu Ishaq, perang ini terjadi pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Sedangkan menurut Waqidi, peristiwa ini terjadi pada bulan Safar atau Rabiul Awal tahun ke-7 Hijriah, atau setelah kepulangan kaum muslimin dari perjanjian Hudaybiyah. Sementara itu, Ibnu As-Sa'ad menuturkan bahwa perang Khaybar ini terjadi pada bulan Jumadil Ula tahun ke-7 Hijriah. Lain halnya dengan Az-Zuhri dan Malik. Menurut keduanya, peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram tahun ke-6 Hijriah. Terlihat waktu yang dikemukakan Ibnu Ishaq dan Waqidi hanya terpaut sedikit saja, sekitar 2 bulan. Demikianlah pula keterpautan waktu dari dua pendapat itu dengan waktu yang disebutkan Az-Zuhri dan Malik. Sebab perbedaan di antara kedua kelompok pendapat adalah terletak pada perbedaan dalam menghitung permulaan tahun Hijriah, sebagaimana yang telah kita perbincangkan sebelumnya. Dan dalam hal ini Ibnu Hajar lebih memilih pendapat Ibnu Ishaq dibanding pendapat Waqidi. Pasukan muslim terus bergerak menuju Khaybar dengan jiwa keimanan yang tinggi, kendati mereka sudah mengetahui kuatnya benteng pertahanan Khaybar dan kekejaman serta kebengisan para tentaranya. Mereka terus menyusuri jalan demi jalan seraya menggemakan takbir dan tahlil dengan suara yang keras dan penuh semangat. Namun tiba-tiba Rasulullah SAW meminta mereka agar merendahkan suara takbir mereka. Sesungguhnya kalian tengah memanggil Sang Maha Pendengar dan Maha Dekat, karena Dia adalah bersama kalian. Tutur beliau menyarankan. Dalam perjalanan ke Khaybar ini, mereka mengambil jalan yang terletak di antara Khaybar dan Ghatafan, dengan maksud untuk menyudutkan nyali kabilah Ghatafan yang akan memberikan bala bantuan pasukan kepada masyarakat Khaybar. Pasukan muslimin sampai di wilayah Yahudi sebelum matahari terbit. Mereka sempat melaksanakan sholat subuh sebelum memasuki Khaybar. Lalu mereka masuk ke Khaybar dan langsung menyerangnya tepat pada saat fajar sedang mereka. Serangan mendadak ini sangat mengejutkan para penduduk Khaybar yang tengah sibuk dan berlalu lalang menuju ke ladang-ladang mereka. Muhammad dan para tentaranya menyerbu, teriak mereka saat menyaut. Maka Rasulullah SAW berkata, Allahu Akbar, hancurlah Khaybar. Sesungguhnya bila kami telah menginjakkan kaki di bumi musuh, akan hancurlah mereka semua. Warga Khaybar pun berhamburan keluar dan berlari menuju ke benteng-benteng mereka. Lantas pasukan muslim mengepung benteng itu dari segala penjuru. Pada saat bersamaan, kabilah Ghatafan juga tengah berjalan menuju Khaybar untuk membantu sekutu mereka, bangsa Yahudi Khaybar. Namun di tengah perjalanan mereka didera rasa kekhawatiran atas harta dan keluarga yang mereka tinggalkan. Mereka mengira kaum muslimin telah menyerang kampung mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke kampung mereka dan membiarkan orang-orang Yahudi Khaybar menyelesaikan sendiri urusannya dengan Rasulullah SAW. Pasukan muslim terus mendesak pasukan Yahudi Khaybar. Satu persatu benteng-benteng mereka ditaklukkan. Benteng yang pertama kali jatuh ke tangan kaum muslimin adalah benteng Naim dan Sa'. Keduanya berada di wilayah Natat. Setelah itu menyusul benteng Abi Nazar yang berada di wilayah Sik. Kedua wilayah ini berada di sebelah tenggara Khaybar. Setelah itu kaum muslimin bergerak menuju ke benteng Al-Qamus yang berada di wilayah Qutaibah. Namun ternyata benteng ini telah dijaga ketat oleh para tentara Yahudi, sebab di dalamnya ada Ibnu Abi Haqiq. Tapi benteng Qamus pun akhirnya jatuh ke tangan kaum muslimin, dan menyusul kemudian dua benteng lainnya, yaitu benteng Watih dan Salalim. Pasukan muslimin sempat mendapatkan perlawanan yang cukup sengit saat sedang berupaya menaklukkan beberapa benteng tersebut. Terbukti saat penaklukan benteng Naim misalnya, satu orang sahabat yang bernama Mahmud bin Musalamah Al-Ansari gugur sebagai syahid. Ia gugur setelah kepalanya tertimpa sebuah jangkar besar yang dilemparkan oleh seorang tentara Yahudi bernama Marhab dari atas benteng. Bahkan benteng ini baru dapat ditaklukkan setelah 10 hari kemudian. Awalnya panji Islam dalam penyerbuan ke benteng ini dipegang oleh Abu Bakar. Akan tetapi di bawah kendalinya Allah juga membukakan pintu kemenangan. Bahkan pasukan muslimin sampai terlihat sangat kelelahan dan hampir patah semangat. Melihat hal itu, Rasulullah SAW mengatakan bahwa esok harinya beliau akan mengambil panji Islam dari Abu Bakar dan menyerahkannya kepada seseorang yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan ia juga mencintai Allah dan Rasulnya. Orang itulah yang akan menaklukkan benteng itu atas izin Allah. Ucap Rasulullah SAW, dan semangat kaum muslimin pun bangkit kembali dan semakin menggebu-gebu untuk segera meruntuhkan benteng tersebut.
Keesokan harinya, tepatnya setelah pasukan muslimin melaksanakan sholat subuh, Rasulullah SAW menyerahkan banjir Islam kepada Ali bin Abi Thalib, dan benar apa kata Rasulullah SAW, atas izin Allah akhirnya benteng itu berhasil direbut oleh pasukan muslimin hari itu juga. Dan ketika dipanggil Rasulullah SAW untuk menerima panji tersebut, Ali mengadukan perihal kedua matanya yang sakit. Lantas Rasulullah SAW meludahi kedua mata Ali sedang membaca doa untuknya. Maka seketika itu pula mata Ali yang sakit sembuh. Lalu Rasulullah SAW berwasiat kepada Ali untuk terlebih dahulu menyeru warga Yahudi Khaybar kepada Islam sebelum menyerang mereka. Rasulullah SAW berkata, "Demi Allah, sekiranya engkau bisa mengajak seorang saja untuk masuk Islam, maka itu lebih baik dari unta merah yang paling mahal sekalipun." Kemudian ketika Ali bertanya, "Wahai Rasulullah, atas dasar apakah kau harus membunuh atau memerangi orang-orang itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Perangilah mereka sampai mereka bersaksi bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Apabila mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka haram engkau ambil kecuali dengan cara yang benar. Adapun balasan untukmu adalah dari Allah Subhanahu wa taala." Pada saat kaum muslimin menyerbu ke benteng Naim ini, Yahudi Khaybar mengandalkan ketangguhan seorang panglima perang mereka yang bernama Marhab. Disebutkan Marhab berhasil menggugurkan Amir bin Aqwa dengan pedangnya. Setelah itu Ali radhiyallahu an maju dan bertarung satu lawan satu dengannya. Di tangan Ali, Marhab tewas. Terbunuhnya Marhab membuat nyali Yahudi Khaybar ciut dan mental mereka jatuh, sehingga tak lama kemudian kekuatan mereka pun lumpuh dan benteng Naim berhasil ditaklukkan kaum muslimin. Ali radhiyallahu an berhasil mengatasi ujian yang diterimanya dalam peperangan ini dengan baik. Ibnu Ishaq menuturkan, Abu Rafi menceritakan ketika Ali hampir mendekat ke benteng, seluruh pasukan yang berada di dalamnya serentak keluar. Ali pun dengan cepat menyerang mereka, namun seorang Yahudi berhasil menjatuhkan perisai di tangannya. Lantas dengan sigap Ali radhiyallahu an langsung meraih salah satu pintu benteng itu dan menjadikannya sebagai perisai. Kemudian ia terus bertempur dengan gagah berani hingga Allah memberikan kemenangan melalui dirinya. Setelah pertempuran usai, Ali melemparkan pintu itu dari tangannya, padahal pintu benteng itu menurut perawi riwayat ini Abi Rafi sangat berat. Ia berkata, "Saat itu aku bersama 7 orang pasukan muslim lainnya, dan aku yang ke-8 untuk berusaha membalikkan pintu tersebut. Akan tetapi kami tak dapat membalikkannya." Riwayat senada juga dituturkan oleh Baihaqi. Ia menyebutkan Jabir radhiyallahu anhu menceritakan Ali radhiyallahu anhu mengangkat pintu gerbang benteng itu sendirian, padahal 40 orang kaum muslimin tak akan mampu mengangkat pintu itu. Dari jalur yang kedua, Baihaqi mengatakan bahwa untuk merobohkan pintu tersebut telah berkumpul 70 orang tentara muslim, namun mereka tak berhasil dan akhirnya mundur ke tempat masing-masing. Setelah berhasil menaklukkan benteng Naim, pasukan muslimin bergerak menuju ke benteng Sa'd bin Muaz. Kali ini panji-panji Islam diserahkan kepada Habab bin Munzir. Ia berhasil menjalankan ujian ini dengan baik. Bahkan dalam tempo 3 hari, pasukan muslimin sudah berhasil menduduki benteng ini. Di dalamnya mereka menemukan tumpukan persediaan bahan makanan dan berbagai macam perhiasan. Hal ini tentu saja membuat pasukan muslimin yang tengah mengalami krisis bahan makanan menjadi sangat lega. Dari benteng Sa'd, pasukan muslimin terus bergerak menuju benteng Zubair. Benteng ini merupakan tempat pelarian orang-orang Yahudi Khaybar yang sebelumnya tinggal di benteng Naim, Sa'd dan benteng-benteng lain yang telah dikuasai pasukan muslim. Sesampainya di benteng Zubair ini, pasukan muslim langsung mengepungnya dari semua penjuru. Bahkan mereka juga memutus pipa air yang menuju ke dalam benteng. Akibatnya, pasokan air ke dalam benteng pun terputus, sedang pipa itu adalah satu-satunya yang mereka andalkan untuk bertahan hidup. Akhirnya dengan terpaksa mereka keluar dari benteng dan bertempur melawan pasukan muslimin. 3 hari kemudian pertempuran selesai dengan kemenangan pihak pasukan muslimin. Dengan demikian, kaum muslimin telah menaklukkan benteng pertahanan terakhir Yahudi Khaybar yang berada di wilayah Natat, yang di dalamnya terdapat para pedengkot Yahudi Khaybar. Setelah itu, pasukan muslim bergerak menyerbu benteng-benteng yang berada di wilayah Syik. Penyerbuan pertama mereka arahkan ke benteng Ubay dan berhasil menaklukkannya dengan mudah. Melihat kedatangan pasukan muslimin, para penghuni benteng ini berhamburan keluar dan lari menuju benteng Nazar. Maka pasukan muslim langsung mengejar mereka dan mengepung benteng tersebut. Hasil pasukan muslimin berhasil menangkap mereka dan menguasai benteng tersebut. Di samping ada yang melarikan diri ke benteng Nazar, sebagian ada yang lari ke benteng Kamus, Watih, dan Salalim. Maka kaum muslimin pun mengepung mereka selama 14 hari hingga mereka menawarkan perjanjian damai kepada pihak pasukan muslim. Demikianlah akhirnya Rasulullah SAW berhasil menaklukkan Khaybar dengan kekuatan dan kekerasan. Hal ini dikuatkan oleh beberapa riwayat yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Semua riwayat ini menyatakan bahwa Rasulullah SAW telah memerangi Khaybar dan menaklukkannya dengan jalan kekerasan. Setelah Rasulullah SAW berhasil menaklukkan Khaybar, Allah meniupkan perasaan takut dan kecemasan di hati penduduk Fadak, sebuah wilayah yang berada di sebelah utara Khaybar. Maka mereka pun dengan sendirinya mengirimkan utusan kepada Rasulullah SAW untuk mengadakan perjanjian damai. Untuk itu mereka bersedia memberikan separuh daerah Fadak kepada kaum muslimin.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima tawaran itu, namun dalam hal ini pada adalah menjadi hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dan tidak menyertakan kaum muslimin. Sebab wilayah ini dikuasai tanpa pertempuran dan tanpa menggunakan tenaga kaum muslimin. Pada peperangan Khaybar ini tercatat 93 orang Yahudi mati terbunuh oleh pasukan muslimin, sedangkan kaum perempuan serta anak-anak mereka ditawan. Salah seorang wanita Yahudi yang menjadi tawanan pasukan muslim adalah Safiyah, putri Huyai bin Akhtab. Tetapi tawanan wanita ini ditebus oleh Rasulullah SAW dari Dahiyah, karena pada saat pembagian tawanan, Safiyah jatuh ke dalam bagian Dahiyah. Setelah itu Rasulullah SAW memerdekakannya dan menikahinya. Sedangkan korban yang jatuh dari pihak pasukan muslimin menurut catatan Ibn Ishaq ada 20 orang. Sedangkan menurut Waqidi, tentara muslim yang gugur sebagai syahid dalam perang berjumlah 15 orang. Salah seorang muslim yang gugur sebagai syahid adalah budak gembala bernama Al-Aswad. Ia bekerja mengembalakan domba-domba milik seorang Yahudi Khaybar. Adapun kisahnya tentangnya sebagai berikut. Sa'ad dan seorang budak pengembala mendatangi Rasulullah SAW yang sedang mengepung salah satu benteng Khaybar. Ia datang dengan membawa domba-domba milik seorang Yahudi Khaybar. Kepada Rasulullah SAW, ia minta diterangkan tentang apa itu Islam. Lalu beliau menjelaskannya dan ia masuk Islam. Setelah itu ia meminta fatwa Rasulullah SAW tentang apa yang harus ia perbuat dengan domba-domba milik orang Yahudi Khaybar yang digembalakannya. Lemparkanlah kepala domba-domba itu, niscaya mereka akan lari kembali dengan sendirinya kepada Tuhan mereka. Ujar Rasulullah SAW memberi saran. Lantas si pengembala itu mengambil segenggam kerikil dan melemparkannya ke muka kambing-kambing tadi. Seketika itu juga kambing-kambing itu lari dan pulang ke tuan mereka. Setelah itu ia menyatakan diri kepada Rasulullah SAW untuk ikut berperang di barisan pasukan muslim. Akan tetapi baru saja ia akan mengangkat senjata, tiba-tiba sebuah lemparan batu dari musuh mengenai dirinya hingga menyebabkan kematiannya. Padahal ia belum pernah melakukan salat satu rakaat pun. Lalu beberapa pasukan muslim menggotong jenazahnya ke hadapan Rasulullah SAW. Oleh beliau jenazahnya ditutup dengan baju yang dikenakannya. Setelah itu beliau menengoknya dan kemudian berpaling seperti mengikuti sesuatu yang berjalan. Maka dengan penasaran para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah SAW, mengapa engkau berpaling?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku melihat dia pergi ke surga dengan ditemani oleh dua orang bidadari yang akan menjadi istri-istrinya di sana." Ada seorang muslim lain yang gugur sebagai pahlawan dalam peperangan ini. Ia adalah seorang muslim dari kalangan Arab Badui. Adapun kisahnya adalah sebagai berikut. Arkian, seorang Badui Arab mendatangi Rasulullah SAW dan kemudian menyatakan diri masuk Islam. Lalu ia minta izin kepada Rasulullah SAW untuk diperbolehkan ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW. Pada saat terjadinya Ghazwah Khaybar, namun sebagian riwayat ada yang menyatakan bahwa peperangan tersebut adalah peperangan Hunain. Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan dan berhasil mendapatkan harta rampasan perang yang cukup banyak. Dalam peperangan ini, si Badui Arab tadi juga ikut berperang. Karena itu Rasulullah SAW juga memberinya bagian. Akan tetapi pada saat pembagian harta rampasan, si Badui Arab Muslim itu tidak berada di tempat. Tak lama kemudian ia datang dan seorang pasukan Muslim yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga bagiannya itu menyerahkan kepadanya. Ia menerima bagian itu dan kemudian pergi menghadap Rasulullah SAW. Di depan Rasulullah SAW ia berkata, "Wahai Muhammad, apa ini?" Rasulullah SAW menjawab, "Itu adalah bagian yang sengaja aku bagikan untukmu." Ia berkata, Wahai Rasulullah, bukan untuk ini aku masuk Islam, sebab aku mengikutimu hanyalah untuk memotong ini." Ia menunjuk ke arah leher dengan busurnya. Atas ucapan dan keikhlasannya itu, maka Rasulullah SAW memasukkan laki-laki ini ke dalam golongan ahli surga. Kemudian laki-laki itu berkata, "Apabila kamu percaya kepada Allah, maka Allah akan mempercayamu." Tidak berselang lama dari perkataan yang diucapkannya tersebut, laki-laki Arab tadi gugur di medan perang dengan sebuah anak panah yang menancap di bagian lehernya, seperti yang ia inginkan tadi. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Ia telah mempercayai Allah, maka Allah pun akan mempercayainya." Akhirnya jenazah laki-laki tersebut dikafani oleh Rasulullah SAW dengan mempergunakan jubah beliau dan kemudian dikuburkan. Beberapa saat setelah pertempuran Khaybar usai, orang-orang Yahudi bermaksud membunuh Rasulullah SAW dengan meracuninya. Mereka menyuruh salah seorang wanita untuk melakukannya. Seorang wanita Yahudi menemui beliau untuk menghadiahkan daging kambing bakar yang telah dibubuhi racun. Wanita itu memperbanyak racunnya di bagian paha. Pasalnya ia mendapat kabar bila beliau menyukai bagian ini. Lalu Rasulullah SAW pun menyantapnya. Namun ketika beliau hendak memakan daging paha kambing itu, tiba-tiba daging itu mengaku bila dirinya telah ditaburi racun oleh wanita Yahudi tadi. Tetap beliau pun memuntahkannya lagi. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan semua itu kepada wanita itu hingga ia mengakui rencana jahatnya terhadap beliau. Namun demikian beliau saat itu tidak menghukumnya sama sekali.
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam baru menghukumnya setelah mengetahui bila seorang sahabat bernama Bishr bin Bara bin Ma'rur juga meninggal dunia akibat racun di dalam daging yang telah terlanjur dimakannya. Sebab sahabat ini termasuk yang beliau undang untuk ikut menyantap hidangan yang disuguhkan oleh wanita Yahudi tersebut. Singkat cerita, akhirnya terjadilah kesepakatan damai di antara kedua belah pihak. Adapun pasal-pasal dari perjanjian ini adalah sebagai berikut: bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mempekerjakan orang-orang Yahudi untuk menggarap ladang dan kebun di Khaybar, harta tak bergerak dengan hasil panennya dibagi dua. B. Mereka harus mengeluarkan sendiri biaya pengolahan tanah tersebut. C. Disepakati kedua belah pihak bahwa keberadaan mereka di Khaybar adalah terserah kaum muslimin. Artinya bila kaum muslimin menghendaki mereka keluar dari Khaybar, maka mereka harus segera meninggalkan wilayah tersebut. Pada saat pemerintahan Umar bin Khattab, bangsa Yahudi Khaybar ini pernah diusir dari wilayahnya dan ditempatkan di wilayah Taimah dan Ariha. Hal tersebut dilakukan oleh Umar bin Khattab berdasarkan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat terakhir kehidupan beliau. Keluarkanlah orang-orang musyrik dari Jazirah Arab. Semenjak peristiwa inilah kaum Yahudi mengikrarkan diri untuk memusuhi pihak Muslim. Pada kali pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwa mereka telah melakukan penganiayaan terhadap Abdullah bin Sahal. Tetapi mereka juga membantah tuduhan tersebut sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak menjatuhkan hukuman kepada mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membiarkan masalah tersebut berlalu begitu saja. Kedua, akhirnya mereka memperbesar permusuhan, yaitu dengan menyerang Abdullah bin Umar dan memotong kedua tangan sahabat ini. D. Warga Yahudi Khaybar sepakat untuk menerima seorang wakil dari pihak muslimin sebagai penghubung di antara kedua belah pihak dan juga bertugas membagi hasil panen Khaybar secara adil untuk kedua belah pihak. Adapun mengenai harta bergerak mereka dalam perjanjian damai itu, mereka masyarakat Yahudi Khaybar sepakat untuk menyerahkan emas, perak, pedang dan panah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang berhak mereka bawa adalah hanya pakaian yang melekat dan kendaraan untuk dikendarainya. Mereka juga tidak berhak menyembunyikan apapun di atas kendaraan mereka. Adapun jika mereka melanggar kesepakatan ini, maka jaminan keamanan untuk mereka akan dicabut dan perjanjian pun dibatalkan. Namun tak lama kemudian, seorang dari mereka tertangkap basah telah menyembunyikan harta benda Huyai bin Akhtab. Huyai sendiri telah terbunuh dalam perang Khaybar. Harta Huyai yang disembunyikan itu adalah perhiasan dan harta kekayaannya yang dibawa ke Khaybar saat Yahudi Bani Nadir diusir dari Madinah. Alkisah ketika Rasulullah SAW menanyakan harta pusaka Huyai tersebut kepada Sayyah, paman Huyai, ia menjawab, semua harta itu telah habis untuk peperangan dan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Maka Rasulullah SAW berkata, bukankah ia belum begitu lama meninggal dan bukankah harta Huyai lebih dari cukup untuk kedua hal itu? Akhirnya Rasulullah SAW menyerahkan perkara tersebut kepada Zubair. Karena Sa'iyah tidak mau mengaku, Zubair memaksanya dengan kekerasan. Setelah itu Sa'iyah baru mau mengaku bahwa dirinya sering melihat Huyai berputar-putar di sebuah runtuhan di wilayah tersebut. Setelah tempat yang ditunjukkan dibongkar, maka di tempat tersebut ditemukan harta benda milik Huyai bin Akhtab. Karena pengkhianatan ini, dua anak Abi Hakik dibunuh, sedangkan kaum perempuan dan anak keturunan mereka menjadi tawanan pasukan muslim. Muhammad bin Maslamah yang juga ikut menunjukkan tempat keberadaan harta Huyai juga dibunuh oleh saudara kandungnya sendiri, Mahmud bin Maslamah. Sedangkan untuk makanan yang dirampas kaum muslimin di benteng-benteng Yahudi, setiap orang hanya berhak mengambil sesuai kebutuhannya dan makanan-makanan itu tidak dibagikan kepada seluruh kaum muslimin ataupun dikeluarkan sebelumnya terlebih dahulu. Harta rampasan perang Khaybar sendiri hanya dibagikan kepada mereka yang ikut serta dalam peristiwa Hudaybiyah, bukan kepada seluruh kaum muslimin. Hal ini telah diisyaratkan Allah dalam firman-Nya. Orang-orang pedalaman yang tertinggal itu akan berkata apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Maka mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali. Disebutkan semua peserta Baitul Ridwan ikut serta dalam perang Khaybar, kecuali Jabir bin Abdillah. Sekalipun begitu, ia tetap mendapatkan bagian sama seperti para sahabat yang ikut berperang. Harta rampasan Khaybar juga ada yang diberikan kepada sejumlah kaum muslimin yang baru saja kembali dari hijrah ke Habasah, yang baru sampai di Khaybar setelah ditaklukkan. Mereka berjumlah 53 orang dari kaum laki-laki dan perempuan. Rombongan ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib. Sebuah riwayat mengatakan, selain beberapa orang tersebut, tidak ada lagi orang yang tidak ikut penaklukan Khaybar mendapatkan bagian harta rampasan Khaybar. Adapun yang mendorong Rasulullah SAW memberikan bagian kepada beberapa orang yang sebenarnya tidak ikut bertempur di Khaybar itu, tak lain adalah karena kegembiraan beliau saat melihat kedatangan mereka dari hijrah ke Habasah.
Bahkan karena kegembiraan beliau itu, beliau sampai mencium kening Ja'far sambil berkata, "Aku sendiri tidak tahu aku ini gembira karena keberhasilan penaklukan Khaybar atau karena kedatangan Ja'far." Atas dasar itu dapat dimungkinkan bahwa pengecualian terhadap mereka ini adalah karena ketidakikutsertaan mereka dalam Baitul Ridwan, perjanjian Hudaybiyah, bukan karena suatu kesengajaan, melainkan ada halangan tersendiri. Inilah mungkin yang membuat orang-orang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang merelakan bagian mereka berkurang untuk dibagikan kepada mereka, atau pembagian ghanimah Khaybar kepada mereka yang tidak turut serta dalam perjanjian Hudaybiyah itu adalah sebagian bagian dari sedekah atau bantuan material untuk memulai hidup baru setelah dari hijrah. Rasulullah SAW juga memberikan harta rampasan Khaybar kepada Abu Hurairah dan orang-orang dari suku Daus. Akan tetapi Rasulullah SAW memberikan semua itu atas persetujuan dari mereka yang berhak mendapatkan harta rampasan tersebut, karena baik Abu Hurairah maupun orang-orang keturunan Daus datang kepada Rasulullah SAW setelah penaklukan Khaybar terjadi. Ikut serta dalam perang Khaybar ini sejumlah wanita, sehingga Rasulullah SAW juga membagi harta rampasan kepada mereka, tetapi tidak seperti bagian yang diterima oleh kaum laki-laki. Pembagian harta rampasan Khaybar tidak hanya terbatas pada kaum muslimin yang berstatus merdeka, karena Rasulullah SAW juga memberikan bagian rampasan perang kepada para budak. Salah satu budak yang mendapatkan bagian kala itu adalah Umair, seorang budak yang berada di bawah perlindungan Abu Lahm. Beliau memberikan berbagai macam perabotan kepada sahabat yang satu ini. Selain itu, Rasulullah SAW juga memberikan wasiat untuk memberikan sebagian harta rampasan Khaybar kepada orang-orang yang dikenal sebagai Ad-Dariyin. Dalam hal ini Ibnu Ishaq telah merinci nama-nama Ad-Dariyin tersebut. Dan pada itu kaum kafir Quraisy di Makkah merasa sangat penasaran dengan hasil perang Khaybar. Mereka selalu menanyakan hasil peperangan itu kepada setiap kafilah yang baru datang ke Mekah. Dan mereka sangat bersukacita manakala Hajjaj bin Ilad As-Sulami membohongi mereka dengan mengabarkan kepada mereka bahwa pasukan muslim mengalami kekalahan telak dari Yahudi Khaybar. Bahkan Hajjaj pun mengatakan bahwa orang-orang Yahudi Khaybar telah menangkap dan menawan Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, "Tapi mereka mengatakan tidak akan membunuh Muhammad, melainkan akan mengirimnya ke Makkah agar kalian yang membunuhnya, untuk melampiaskan balas dendam kalian atas kematian saudara kalian." Namun tak lama kemudian kebohongan Hajjaj terbongkar, yakni setelah mereka tahu bahwa Hajjaj bin Ilad telah mengelabui mereka dengan berita itu agar ia bisa mengamankan seluruh hartanya di Mekah dan kemudian berhijrah ke Madinah untuk bergabung dengan kaum muslimin. Tidak ayah lagi mereka sangat sedih dan terpukul melihat realitas yang ternyata justru sebaliknya. Setelah semua urusan di Khaybar tuntas, Rasulullah bertolak menuju Wadi Qura. Setibanya di tempat ini, pasukan muslim mengepung wilayah ini dan mengajak penduduknya untuk masuk Islam. Rasulullah SAW mengumumkan kepada mereka, seandainya mereka bersedia masuk Islam, maka harta mereka aman dan jiwa mereka selamat. Adapun selebihnya diserahkan kepada kekuasaan Allah. Akan tetapi masyarakat Wadi Qura menolak ajakan Rasulullah SAW. Mereka malah menantang ajakan itu dan kemudian mengeluarkan salah seorang jagoan mereka. Maka pihak Muslim tak tinggal diam. Rasulullah SAW memerintahkan Zubair untuk bertempur satu lawan satu dengan jagoan Yahudi itu. Atas izin Allah, Zubair berhasil merobohkannya. Lalu penduduk Wadi Qura mengeluarkan lagi jawara mereka yang kedua. Sementara dari pihak Muslim, Rasulullah SAW memerintahkan Ali untuk maju. Dengan kuasa Allah, Ali pun dapat membunuh jawara Wadi Qura tersebut. Belum puas masyarakat Wadi Qura mengeluarkan satu orang lagi jagoan mereka dari pihak Muslim, diutuslah Abu Dujanah. Masih dengan kuasa Allah, Abu Dujanah pun berhasil membunuh laki-laki ini. Duel satu lawan satu itu terus berlangsung hingga 11 orang Yahudi jatuh terbunuh. Setelah itu pasukan Muslim menggempur mereka sampai sore hari. Walhasil esok harinya orang-orang Yahudi Wadi Qura pun menyerah kalah. Ini berarti pasukan Muslim juga telah menaklukkan wilayah Wadi Qura dengan kekerasan. Rasulullah SAW menetap di tempat tersebut selama 3 hari, dan pada hari keempatnya baru mulai membagikan harta rampasan kepada pasukan Muslim yang berhak. Sedangkan tanah dan kurma yang ada di wilayah tersebut diserahkan ke pengurusannya kepada orang-orang Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi Taima mendengar kebinasaan orang-orang Yahudi Fadak dan Wadi Qura, mereka meminta Rasulullah SAW untuk mengadakan perjanjian damai dengan pihak mereka. Orang-orang Yahudi Taima bersedia untuk membayar pajak keamanan jizyah kepada pihak pemerintahan Islam. Kemudian ketika masyarakat Yahudi Khaybar dan Fadak diusir pada masa pemerintahan Umar, masyarakat Yahudi Taima dan Wadi Qura tidak diusir karena kedua wilayah itu masuk ke dalam wilayah Syam. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa wilayah di luar Wadi Qura sampai Madinah termasuk ke dalam wilayah Hijaz, adapun selebihnya masuk ke dalam wilayah Syam. Sebuah riwayat sahih menuturkan kedatangan pasukan Muslim di Wadi Qura
Di Wadi Al-Qura langsung disambut hujan panah hingga seorang budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Mu'adim tewas karenanya. Melihat hal itu, beberapa orang sahabat berkata, semoga ia mendapatkan kesenangan di dalam surga. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sekali-kali tidak, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya selebar kain hasil rampasan perang yang dicucinya di Khaybar akan membakarnya di neraka. Beberapa hukum fikih, hikmah dan pelajaran dari perang Khaybar. 1. Rasulullah SAW sangat melarang tindakan pengkhianatan karena barang siapa meninggal dunia dalam keadaan berkhianat. 2. Rasulullah SAW melarang untuk memakan daging keledai piaraan atau keledai yang jinak. 3. Rasulullah SAW melarang untuk makan daging bigal sejenis kuda bajang. 4. Larangan untuk memakan semua binatang buas yang bertaring atau burung yang memiliki cakar. 5. Larangan untuk menggauli para tawanan wanita yang hamil sampai suci kembali. 6. Larangan untuk mengendarai binatang jalalah, memakan dagingnya dan meminum susunya. 7. Larangan untuk mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. 8. Allah telah menganugerahkan berbagai mukjizat kepada Rasulullah SAW sebagai bukti kenabian dan pelajaran bagi orang-orang yang mau memikirkannya. Di antara beberapa mukjizat itu adalah kedua mata Ali yang sakit tiba-tiba sembuh setelah bila ludahi. Paha kambing bakar memberitahukan kepada beliau bahwa dirinya telah dicampur racun. Dan Rasulullah SAW menyembuhkan luka di daerah lutut Salamah bin Aqwa saat perang di Khaybar hanya dengan mengusap 3 kali. 9. Dalam pembagian harta rampasan perang, pasukan yang datang membantu setelah perang berakhir tidak berhak mendapatkan bagian dari rampasan itu kecuali atas izin dan kerelaan para pasukan yang ikut berperang. 10. Diperbolehkannya menggarapkan lahan kepada orang lain dengan sistem separuh hasil, yakni sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mempekerjakan masyarakat Yahudi Khaybar untuk menggarap lahan-lahan di Khaybar. Pola seperti ini termasuk kategori kerjasama, musyarakah, dan juga sistem bagi hasil mudarabah. 11. Tidak disyaratkan bahwa benih yang akan ditanam harus dari pemilik lahan. Sebab Rasulullah SAW juga menyerahkan lahannya kepada orang-orang Yahudi untuk sepenuhnya mereka garap dengan modal mereka sendiri. 12. Penghitungan hasil panen dihitung setelah dipotong modal benih yang telah dikeluarkan. Dalam pembagiannya pun juga harus demikian. Artinya pembagian itu bukan dihitung dari hasil penjualan dan tidak boleh dibagi oleh satu pihak saja. 13. Seorang pemimpin diperbolehkan untuk mengadakan perjanjian damai yang diperbolehkan syariat dan membatalkannya kapanpun juga. 14. Diperbolehkannya menyertakan syarat untuk sebuah perjanjian damai dan memberikan jaminan keamanan, yaitu seperti ketika Rasulullah SAW mensyaratkan kepada masyarakat Yahudi Khaybar untuk tidak menyembunyikan atau merahasiakan apapun dari kaum muslimin. Namun mereka ternyata menyembunyikan harta benda huyai agar tidak ikut dirampas kaum muslimin. 15. Untuk menentukan sebuah dakwaan, seseorang hendaknya mempertimbangkannya dengan analisa-analisa rasional yang bisa menguatkan dakwaan tersebut. Sebagaimana kita lihat tadi, sebelum mencurigai mereka telah menyembunyikan harta huyai, Rasulullah SAW berkata kepada Kinanah, harta itu banyak dan waktu yang dilalui belum begitu lama. Alasan ini merupakan bukti logis dari kebohongan ucapan paman Huyai yang berkata bahwa harta Huyai telah habis untuk biaya perang dan biaya hidupnya. 16. Diperbolehkan untuk mengusir orang-orang ahli zimah non-muslim yang berada di bawah perlindungan pihak muslim dari wilayah kedaulatan muslim apabila mereka tidak dibutuhkan lagi. Buktinya Umar radhiyallahu an telah mengusir orang-orang Yahudi Khaybar setelah Rasulullah SAW wafat. 17. Tidak diambilnya jizyah dari masyarakat Yahudi Khaybar adalah bukan karena mereka bukan dari golongan ahli zimah, tetapi karena memang saat itu belum disyariatkan. 18. Seorang laki-laki diperbolehkan untuk membebaskan memerdekakan budak perempuannya dan menjadikannya pembebasannya tersebut sebagai mahar pernikahannya. Ia diperbolehkan untuk menikahi budak perempuan yang telah dibebaskannya tersebut tanpa seizinnya, tanpa saksi dan tanpa wali selain dirinya, karena wali seorang budak adalah tuannya. Ia juga tidak perlu mengucapkan kalimat nikah atau perkawinan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap Safiyah. 19. Seseorang diperbolehkan untuk membohongi dirinya sendiri dan orang lain sama hal tersebut tidak membahayakan orang lain, di mana kebohongan tersebut hanya ia jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan haknya, sebagaimana kebohongan yang dilakukan Hajat bin Ilad atas orang-orang Muslim Mekah dan orang musyrik, sampai akhirnya ia dapat mengambil dan mengamankan hartanya dari Mekah tanpa harus membahayakan nyawa orang-orang Islam karena kebohongan itu. 20. Seseorang yang beracuni orang lain sampai meninggal dunia, maka ia diharuskan menjalani hukuman kisos, yakni sebagaimana yang terjadi pada perempuan Yahudi yang telah membunuh Bashar bin Bara. Karena perbuatannya ini, wanita ini dihukum mati.
21. Diperbolehkan untuk memakan binatang sembelihan ahli kitab. Makanannya juga halal dan hadiah yang mereka berikan boleh diterima. 22. Seseorang bebas menentukan apa saja yang akan dilakukan terhadap tanah yang berhasil ditaklukkannya dengan kekerasan. Artinya ia boleh membagikannya dan juga boleh membiarkannya begitu saja. Atau ia juga diperbolehkan membagikan sebagian dan memiliki sebagian lain untuk dirinya sendiri. Rasulullah SAW sendiri telah melakukan ketiganya. Rasulullah SAW telah membagikan wilayah Bani Quraizah dan Bani Nadir secara keseluruhan. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak membagikan wilayah Makkah sama sekali. Hal tersebut berbeda dengan sistem pembagian yang dilakukan di wilayah Khaybar, di mana Rasulullah SAW membagikan beberapa bagian tanah Khaybar kepada pasukan Muslim yang berhak dan membiarkan beberapa bagiannya untuk tetap dimiliki penduduk setempat. Alhamdulillah, itulah yang dapat kita bacakan tentang perang Khaybar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.